Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anju min zahirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Pertama-tama yang saya hormati daripada jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sunda Kelapa, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, panjangkan umurnya, dilancarkan semua urusannya. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, barakah dan juga nikmatnya, baik itu nikmat panjang umur, sehat, afiah, terlebih adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan untuk keluarganya, ahlul baitnya, zurriyahnya, para sahabatnya, yang insya Allah kita yang kumpul di masjid yang penuh barakah ini digolongkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia Allah ciptakan, dimulai daripada kehidupannya di dunia ini sampai dia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil manusia tersebut tidak membawa dosa. Makanya dari kita semua ini siapa yang kagak punya dosa? Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Siapapun dia, kalau dia manusia pasti ada salah, ada lupa. Berapa banyak itu manusia yang dia tenggelam di dalam lautan dosa, bahkan yang lebih ngeri lagi, dia udah tenggelam di dalam lautan dosa tersebut, dia nggak sadar. Nah, apa yang dimaksud dengan lautan dosa? Tidak lain dan tidak bukan ketika manusia sibuk dengan perkara dunia, hubbud dunia, dia cinta sama dunia sampai dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ini manusia diberikan nikmat oleh Allah taala, tapi ada juga yang Allah taala berikan ujian berupa kesenangan duniawi. Dia nggak tahu bahwa kesenangan duniawi itu ujian bagi dia, sampai-sampai apa? Dia lupa sama Allah Ta'ala. Dia kagak laksanain daripada kewajiban dia kepada Allah. Salah satunya yaitu mendirikan sholat. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku itu adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Kerjakan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatku. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikan salat, tunaikan zakat, taat kepada Rasul. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kalian itu diberikan rahmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini
Bukanlah ketika manusia memiliki harta yang berlimpah, bukan tatkala dia punya jabatan, pangkat, status sosial. Itu bukan standarisasi orang dikatakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan manusia dikatakan mendapatkan rahmat karena harta yang Allah berikan, maka di dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Allah kisahkan bagaimana Allah memberikan laknat, memberikan azab kepada manusia yang Allah berikan rizki, Allah berikan harta yang berlimpah, namun ini orang lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jadi bakhil, dia jadi pelit, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah azab ini orang. Siapa? Yaitu Qarun. Oleh karenanya patokan kita punya harta bukan berarti itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula pangkat, jabatan, bukan berarti itu rahmat dari Allah. Di dalam Quran pun telah Allah Ta'ala terangkan bagaimana Allah mengazab Fir'aun karena dia merasa tinggi, merasa punya pangkat yang tinggi, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Allah Ta'ala yang memiliki pangkat di atas semua pangkat. Allah Ta'ala yang memiliki jabatan di atas semua jabatan. Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan di atas semua kerajaan. Al-Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah yang punya kerajaan di langit dan di bumi, namun kita ini manusia yang diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala sombong, congkak, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patokan orang yang diberikan rahmat oleh Allah adalah tatkala dia betul-betul melaksanakan kewajibannya, dia dirikan daripada salat, dia minta, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat dalam keadaan hati yang tenang, hati yang khusyuk kepada Allah. Sehingga tatkala dia memohon, meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dunia dan isinya. Ketika dia melaksanakan salat, melaksanakan kewajibannya, Allah berikan harta, itu adalah rahmat. Ketika dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan jabatan, pangkat, itu adalah rahmat. Kenapa? Karena orang ini bersyukur kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, dia tetap mengerjakan daripada sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali dari kita ini wal'iyadzubillah kita meninggalkan daripada sholat. Kelak nanti di hari kiamat Allah Ta'ala kumpulkan semua daripada manusia. Allah tanya kepada manusia tersebut, ya fulan, kenapa kau tidak mengerjakan sholat dahulunya? Orang ini menjawab, ya Allah, kau berikan hamba kekayaan, kau berikan aku kesibukan dunia, maka bagaimana aku ini dapat mengerjakan daripada sholat? Mendengar daripada jawaban tersebut, Allah Ta'ala berkata kepada orang ini, ya fulan, ketahuilah bahwasanya aku punya hamba, yang mana hamba tersebut aku berikan harta yang berlimpah, kerajaan yang amat besar, namun dia tetap ibadah kepada aku, yaitu dialah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Kemudian dipanggil lagi manusia yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai fulan, kenapa dahulu kau hidup di dunia kau tidak pernah sholat? Kemudian orang ini berkata, ya Allah, bagaimana saya sholat? Kau berikan hamba kemiskinan, kekurangan harta, sehingga aku melarat, tidak mampu untuk sholat. Namun Allah Ta'ala katakan, wahai fulan, lihatlah bagaimana hambaku yang dia miskin namun dia tetap ibadah kepada aku, dialah Nabiullah Isa alaihi salam. Kemudian ditanya lagi manusia yang lain oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat, wahai fulan, kenapa kau tidak mau sholat dahulu di dunia? Maka orang ini menjawab, ya Rabb, bagaimana saya ini sholat sedangkan di dunia saya sakit-sakitan, badan saya lemah, saya tidak mampu untuk mengerjakan sholat. Wahai fulan, kata Allah Ta'ala,
Aku akan panggilkan hambaku yang dia dulunya aku berikan penyakit, namun dia tidak lupa kepadaku. Dia tetap ibadah kepadaku. Siapakah dia? Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Asyaddun nas bala'anil anbiya. Seberat-beratnya daripada ujian, musibah adalah diberikan kepada para nabi. Begitu pula yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad manusia yang agung, manusia yang sempurna, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Namun beliau tetap ibadah kepada Allah maksimal dalam sholatnya sampai kakinya bengkak. Hadirin, luar biasa. Seketika Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat kejadian tersebut, apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Padahal dosamu telah diampuni oleh Allah Ta'ala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang agung, terpelihara dari dosa dan kesalahan. Begitu juga para sahabat, didikannya Rasulullah maksimal dalam ibadah, maksimal dalam salat, tetap istiqamah dalam salatnya. Lantas siapakah kita? Kita masih ragu dengan keimanan kita. Kita masih ragu dengan ketakwaan kita. Kita masih ragu dengan kualitas ibadah kita. Namun seringkali kita menyepelekan daripada sholat kita, sehingga nanti di neraka sangat banyak manusia yang dipenuhi olehnya. Karena apa? Dahulu dia tidak sholat. Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulunya kami ini termasuk golongan orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih ada waktu, masih ada umur, istiqomahlah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, bulan yang agung, bulan yang mulia. Bulan di mana dikisahkan, kita diingatkan dengan bagaimana peristiwa yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala agar umat ini mengerjakan daripada salat. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Oleh karenanya, bila mana kita masih ada salat kita yang bolong-bolong, salat kita yang tidak teratur, disinilah kita belajar untuk kita mengerjakan salat. Di bulan Sya'ban nanti ulama mengatakan itu adalah bulan untuk menyiram tanaman kita. Di bulan itulah kita mulai tertib mengerjakan salat. Bila mana salat kita masih ada yang belum teratur, istiqomah kita dalam salat, mulai tepat waktu ketika panggilan adzan langsung kita masuk ke masjid. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk memetik buah daripada tanaman yang kita tanam. Maka disitulah kita akan merasakan nikmatnya sholat, apalagi sholat tarawih. Yang jumlah rakaatnya pun banyak, kita masih merasakan ketenangan dalam sholat kita. Kenapa? Karena jauh-jauh waktu kita sudah rapikan ibadah kita termasuk sholat ini. Oleh karenanya di dalam bulan Ramadan banyak orang-orang yang gelisah saat sholat tarawih. Kenapa berasa lama banget? Itu adalah salah satu ciri tanda orang yang diibaratkan memakan buah yang waktunya belum matang dia makan. Sehingga oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Sebelum nanti akan datang daripada waktunya, masanya kita akan disolatin. Sebab nanti di hari kiamat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama adalah perkara salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Apa kata Rasulullah? Sungguh yang paling pertama yang akan dihitung, yang akan dihisab oleh Allah taala di hari kiamat dari amalnya seorang hamba adalah salatnya. Inna bainar rajuli baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sungguh pembatas, pembeda seseorang
dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Bahkan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat maka kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tidak dikatakan itu orang Islam, diperselisihkan. Kata ulama, dia orang mukmin, dia orang beriman kalau dia itu tidak sholat. Kenapa? Dosa orang yang meninggalkan daripada sholat adalah lebih parah daripada dosa berzina. Mungkin ada orang Islam yang dia berzina, ada orang Islam yang dia mencuri, ada orang Islam yang dia membunuh, kriminal dan lain sebagainya, namun tidak dikatakan dia orang Islam kalau dia tidak mengerjakan sholat. Oleh karenanya ini tamparan bagi kita, siapa yang sengaja meninggalkan daripada sholat, sungguh dosanya amat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kita punya amalan yang lainnya, kita sering sedekah, kita sering membantu orang, namun kita tidak sholat, itu sama aja, tidak ada pahalanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Jikalau pahala sholat kita kurang, maka gugurlah semua pahala-pahala kita yang lain. Oleh karenanya mudah-mudahan semua sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan Rajab, bulan yang baik, bulannya Allah. Perbanyak kita taubat kepada Allah Ta'ala. Bulan istighfar, bulan penuh ampunan, mohon ampun, taubat kepada Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah ya Rasulullah kepada ini umat, kepada hambaku yang melampaui batas, kepada hambaku yang dia berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala maha mengampuni daripada segala macam dosa kita. Bila betul-betul kita ingin bertobat, memperbaiki kualitas ibadah kita, ini bulan Rajab, bulan yang penuh dengan barakah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.